hidup. Jadi artinya ada terus gitu ya. Nah, kalau bicara emosi itu menurut dia, emosi adalah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan plus pikiran plus perasaan. Pikiran plus perasaan. Itu feeling bird alive never dies. Ih, betul banget. Aku kalau dalam kondisi begini suddenly lupa aku mesti ngeliat bukunya dulu. Padahal bukunya dalam laci. Ya, dia bilang emosi itu thoughts plus kalau bilang perasaan feeling ya. Nah, apakah artinya perasaan-perasaan kita ada perasaan atau emosi itu ada emosi yang negatif? Jadi kesannya emosi itu kita harus hindari gitu ya, karena yang sudah ada tidak pernah hilang. Supaya kita sehat, lebih baik kita tidak merasa. Wah, salah banget. Karena apa? Karena memang manusia, kita manusia yang hidup itu diberikan akal budi, akal sehat, dan juga perasaan, emosi. Ya. Dan kalau emosi itu kita bilang salah, ya enggak, karena Tuhan tidak pernah salah. Ya, Dia menciptakan dengan sangat komplit. Ya. Jadi sebenarnya yang bikin negatif itu apa? Nah, yang bikin negatif adalah cara kita berpikir tentang emosi itu sendiri, dan ketika emosi negatif tersimpan terlalu lama dan tidak pernah terungkap, nggak pernah terrilis dengan baik atau terekspresikan dengan baik. Sebenarnya kebanyakan hal ini terjadi pada usia kita kanak-kanak. Karena pada saat kita kanak-kanak, kita sulit mengungkapkan emosi kita. Banyak hal lah yang membuat kita jadi sulit mengungkapkan emosi, baik itu budaya, value dalam keluarga, sehingga menangis dikit, mau marah dikit, dibilang nggak boleh, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, itulah yang membuat jadi terperangkap ya. Nah, tapi kabar gembira ya, Tuhan itu sudah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. As a human being, Tuhan ciptakan sempurna, semuanya lengkap. Artinya gimana? Ya, tubuh kita itu jadi tubuh kita untuk hidup membutuhkan nafas. Ya, waktu kita menarik nafas, Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa oksigen yang masuk dalam tubuh kita itu lewat dari hidung. Dan lewat dari hidung tuh ada, Tuhan juga ciptakan bulu-bulu, ya, bulu-bulu dalam hidung kita yang akan filter semua kotoran. Jadi yang masuk itu oksigen bersih. Ya, terus tanpa terasa ada proses di dalam paru-paru kita, sehingga keluar waktu kita buang nafas, yang kita buang itu karbon dioksida. Nah, ini sebenarnya kalau kita pikirkan simple things, tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi dalam tubuh kita, itu kerjanya sangat kompleks. Namun Tuhan ciptakan itu buat manusia, untuk mempersiapkan diri manusia. Ya, manusia sempurna punya ini semua, termasuk makan. Kita makan itu prosesnya nggak mudah loh. Waktu kita masukin dalam mulut, kan otak bilang, ayo ambil makan, masukin dalam mulut, belum kita kunyah. Kita kunyah, kemudian kita telan, terus diproses oleh usus sampai akhirnya dibuang, jadi BAB atau BAK. Nah, lihatnya simple. Tapi sebenarnya tubuh manusia sudah diciptakan sempurna, sedemikian kompleks. Hebat ya, tubuh kita ini hebat. Jadi dia tahu banget apa yang kita butuhkan, apa yang kita nggak butuhkan. Tapi dalam melakukan semua pengolahan ini, dan ada lingkungan di sekitar kita, banyak yang bikin rusak. Cara makan kita bikin rusak, gaya hidup kita bikin rusak, makanan yang kita ambil bikin rusak proses-proses yang sebenarnya Tuhan sudah ciptakan sangat sempurna. Hai Nat, tumben sempat ngikut-ngikut ini. Nah, aku lanjut lagi ya. Apa yang kita dengar itu masuk dalam memori kita. Apa yang kita miliki, pengalaman-pengalaman itu masuk tersimpan dalam memori kita. Disimpan di mana sih? Nggak melulu semuanya di dalam otak kita atau di jantung kita. Ya, tapi bisa di mana aja dalam seluruh tubuh kita. Dan tubuh kita itu juga punya kemampuan untuk merecall kembali. Ya, dan apa yang sudah masuk dalam tubuh kita itu jadi satu pembelajaran sebenarnya ya, bantu kita untuk menyelesaikan satu permasalahan ke permasalahan lain, sehingga dari tahun ke tahun bertambahnya perkembangan usia kita, berarti kan kita semakin dewasa. Bukan sekedar kognitif kita bertumbuh, tapi psikologis, mental, dan yang lain-lainnya juga bertumbuh. Jadi cara kita mengambil keputusan, cara kita mengelola emosi kita pun demikian. Nah,
dalam hidup kita. Ainat, ih, kamu bilang kangen langsung ngilang nih. Yang kepikiran kangen, materinya hilang. Tanggung jawab loh, Nat. Oh, itu ada Vina juga. Ada coach Nat di sini ya. Ya, dalam hidup kita selalu punya banyak kisah-kisah ya, pengalaman-pengalaman. Kalau sebutnya kita suka nonton drama Korea tuh ya, sebutnya ada drama-drama lah ya, drama kecil, drama besar gitu ya. Nah, setiap kisah kita sometimes kita suka berespon untuk flight, menghindar. Sometimes kita merasa kita berani hadapi, karena kemungkinan besar yang kita hadapi adalah hal-hal yang kita sudah pernah lakukan atau pernah hadapi. Sementara seumur hidup kita, berapa banyak kejadian yang bikin kita sedikit stres, stres menengah, bahkan perubahan yang terlalu besar membuat kita stres sangat besar. Sebenarnya juga Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Semua manusia yang sudah dewasa itu diberikan kemampuan menghadapi masalah ini. Karena yang tadi, perkembangan kognitif, perkembangan psikologis kita itu membantu kita menghadapi isu-isu yang kita alami. Sehingga kita bisa pakai akal sehat kita, hati nurani kita, energi kita untuk keberadaan diri kita dalam hidupnya kita. Ya. Masalahnya, nah kenapa jadinya ada masalah? Nah, masalahnya kita masih punya otak kanak-kanak kita yang selalu memilih untuk lari dari kenyataan. Bukan berlari maraton, bukan ngambil sprinter, bukan apa, tapi ini lari dari kenyataan dalam alias menghindar. Ya. Nah, masalah yang kita hindari sewaktu-waktu dia bisa berkumpul lagi dengan isu yang sama, jadi makin tebal, makin banyak, bisa jadi bom waktu ya. Dan ini nggak akan beres, dia akan tersimpan di memori kita sampai kita benar-benar mau deal with it, menyelesaikannya. Jadi idenya gini, ketika kita menghadapi suatu masalah emosional yang penuh dengan tekanan, gimana ya, yang nggak bisa kita tangani lah ya, itu akan tersimpan di dalam memori tubuh kita. Yang pada suatu waktu bisa banget kita akses, terutama kalau isunya sama. Sebenarnya kalau kita sudah dewasa dan kita lakukan ini berulang kali, harusnya bisa kita atasi. Tapi karena cenderungnya kita membiarkan itu terkubur, menutup diri, nggak membahas, tidak membicarakan, tidak menyelesaikan, konflik dibiarkan, rasa sakit dibiarkan, rasa sedih dibiarkan, rasa marah dibiarkan, kita menutup diri, lalu kita bawa tidur aja, udah lupain aja, tidur aja, ya kita nggak beresin. Akhirnya relasi kita juga menggantung, akhirnya emosi kita juga terperangkap, dia nggak bisa keluar, dia ada terus di tubuh kita, ya kemanalah dia mau pergi, maka dia akan tersimpan di sana, dan itu menjadi kenangan sel, memori ya, kayak lagu memorinya si supaya aku lupa namanya. Ya bisa jadi banyak masalah yang lainnya. Dia sembunyi dalam tubuh kita sampai kita keluarkan, sampai kita ekspresikan dengan tepat, ya. Dan biasanya itu muncul ketika kita mulai dewasa, mulai menyadari tentang diri kita, mulai kita merasa ada something nih yang gue harus cari tahu tentang diri gue. Biasa gitu tuh. Waktu kita remaja mencari jati diri, ada something nih yang gue harus tahu, gue mestinya ngapain sih, mestinya kemana sih, mesti gimana sih. Nah itu kayak cari identitas, itu dia cari terus. Feel empty, dia akan cari terus sampai ketemu. Termasuk dia akan mengungkap itu tadi, kenangan sel yang memori-memori lama, yang ada emosi-emosi yang terpendam. Nah, apalagi kalau isunya pas dibahas atau pas muncul pada masa itu, pada masa remajanya itu sama. Jadi dia akan muncul. Kalau masa remaja itu kita belum punya cukup kemampuan untuk menyelesaikan, akhirnya kita menghindar lagi. Terus di masa dewasa dia akan muncul lagi. Pada saat kita berelasi sama orang, biasanya kadang-kadang suka muncul lagi. Ada konflik-konflik yang mengungkapkan kita punya emosi yang sama yang dulu mungkin pernah tersimpan. Itu datang perlahan-lahan, dia menyamar gitu ya. Dan dia akan tetap di sana sampai kita tangani. Kalau kita nggak pernah tangani, dia tetap di sana. Kenapa?
Karena setiap sel dalam tubuh, sel itu yang terkecil ya dalam tubuh kita, itu memiliki 6 GB. 6 GB memorinya. Sementara sel dalam tubuh kita punya 100 triliun sel. 100 triliun sel kali 6 GB, ya kebayang dong ya, berapa banyak memori yang bisa tersimpan. Komputer segede apapun, memorinya nggak akan secanggih tubuh manusia ini. Artinya, manusia diberikan kemampuan hampir tak terbatas. Manusia diberikan kemampuan hampir tak terbatas untuk menyimpan semua kenangan, trauma, ataupun kejadian-kejadian, atau apapun itulah ya, dalam sel kita. Dan ketika kita tidak bisa menanganinya, bukan berarti dia menghilang. Kita hanya menghindar. Dan satu saat pasti ada masanya, ada momennya kita tidak bisa hindar lagi. Kita cuma bisa tunda perlahan-lahan, tapi ada momennya pasti kita nggak bisa hindar lagi. Dia akan muncul, mau nggak mau kamu akan selesaikan. Nah, di sanalah ya sebenarnya pelajaran kehidupan itu sedang terjadi. Jadi situasi yang penuh dengan tekanan itu suatu kesempatan untuk mempelajari pelajaran kehidupan yang lagi kita hadapi. Isunya mungkin banyak yang sudah pernah lalu tapi sangat sensitif buat kita. Dan sekarang muncul. Waktunya kalau muncul nih sekarang, coba hadapi, jangan hindari. Ya, karena kita cuma bisa nunda, akhirnya nanti dia akan muncul lagi kok. Karena tubuh kita memang begitu luar biasa menyimpan memori ini. Ya, coba selesaikan masalah ini. Pikirkan dengan baik, doakan, karena kita membutuhkan iman untuk setiap perkara yang dari dulu kita udah hindari banget kan. Kalau sekarang harus kita hadapi, kita butuh faith, kita butuh iman. Kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk bantu supaya situasi dan kondisi jauh lebih baik. Satu, iman. Kedua, kita butuh hikmat. Kalau aku bilangnya hikmat. Ya, aku percaya hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah akal sehat kita dan hati nurani kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk memperlengkapi apapun yang kita putuskan. Karena hikmat itu ternyata yang membantu kita berubah menjadi lebih baik. Mengambil satu keputusan untuk membuat kita jadi lebih baik. Kita yang berubah. Kalau iman, kita berdoa sama Tuhan, kita berharap ada situasi yang lebih dimudahkan buat kita. Kalau hikmat, kita pikirkan apa yang kita bisa adaptasi sama case ini. Sebutnya pelajaran kehidupan, life lesson kita. Nah, sampai kita siap, kita ready, maka krisis ini kita hadapi perlahan-lahan, kita hadapi. Dengan demikian, kita memberikan nutrisi buat emosi kita semakin hari semakin sehat. Ya, makanya kenapa orang yang dewasa muda itu dari hari demi hari makin lama yang dia cari adalah rasa bahagia. Sukses itu udah nggak terlalu dipikirkan lagi, ya. Jadi lebih mencari happiness, life happiness. Yang dia pursue, yang dia kejar itu happiness. Ya karena dia mulai belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan ini. Makin hari makin berhikmat, makin hari dia makin wise. Nah, makin hari dia makin wise. Ya, sehingga ketika emosi itu muncul dalam diri manusia, kita bukan saja mau mengubah perilaku kita, tapi kita belajar untuk mengubah hati kita, karakter. Semakin hari karakter kita akan dibentuk semakin baik. Aku pernah posting di feed aku, tulisnya God shapes you. Shape itu ada singkatannya. Ini pun pernah aku share pada saat Zoom yang di YLID. Shape itu singkatan dari S itu spiritual gift. Shape H itu heart atau passionnya kita. SHA shape ability ya. Terus P-nya itu personality-nya kita. Terus E-nya itu experience. Nah, setiap manusia mendapatkan shape ini dari Tuhan. Spiritual gift,
Spiritual gift tuh ya boleh dikatakan kayak iman kita sama Tuhan gitu ya. Terus kita diberikan hati, passion apa yang mau kita lakukan ya. Semua pasti punya talent untuk mengerjakan bagiannya dia. Terus kita diberikan ability, kemampuan. Kemampuan itu makin hari akan menjadi semakin berharga, semakin master karena kita ulang-ulang terus sampai kita benar-benar jago gitu. Tadi ability ya, udah. P, personality, itu karakternya kita, personality kita. Khusus banget buat kita untuk menghadapi setiap permasalahan kita. Karena setiap orang gak ada yang personality-nya sama persis dengan orang lain. Terakhir, experience, yang apa yang kita alami pun sangat unik. Sinta peri kecil, rindu ya. Nanti kapan waktu kamu yang bakalan share. Nanti aku mau share nih sama teman-teman di sini. Oke, nah itu yang akan membuat pengalaman hidupmu sangat unik dan sangat khusus buat kamu. Sekarang tinggal bagaimana waktu kita menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan hidup itu pasti. Semua manusia, nggak ada yang nggak pernah mengalami kesulitan. Coba kasih tahu sama aku, siapa yang nggak pernah mengalami kesulitan? Ya, apalagi manusia udah dewasa banget. Semua pasti pernah mengalami kesulitan. Cuman bagaimana kesulitan itu membentuk diri kita menjadi lebih baik, better, bukan bitter, bukan kepahitan. Ya, kalau memang hidup itu tidak adil, kita selalu bisa kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Bagaimana kita membuat ini lebih baik? Pilihan kita, grow up, bertumbuh ke atas, atau give up. Kita kasih bendera putih. Haknya hard, betul. Itu kita punya pilihan. Ya, kita bisa memilih menyesuaikan dengan apa yang sudah Tuhan kasih sama kita, atau kita mau keraskan hati kita. Kita juga bisa pilih bagaimana kita mau merespon di masa-masa sulitnya kita dengan menghadapinya atau menundanya lagi. Ya, jadi sebenarnya Tuhan lebih memikirkan karakter kita daripada situasi. Daripada rubah situasinya, Dia lebih mau mempersiapkan karakter kita menjadi diri kita yang sesungguhnya, yang terbaik, esensnya diri kita. Nggak apa-apa Mul, follow aja, oke? Ya, supaya kita fokus bukan pada masalahnya, tapi kita fokus pada pertumbuhan diri kita ketika menghadapi masalah. Prosesnya yang kita fokus, the journey yang kita fokus. Ya, jangan kita lihat pada masalahnya. Masalah itu hanya jadi alat yang membantu pertumbuhan diri kita. Berasa nggak? Orang-orang tertentu diberikan hadir di sebelah kita, gesekan terus sama kita, ternyata untuk membantu kita bertumbuh, membantu kita untuk mengambil putusan yang tepat, membantu kita untuk menghadapi emosi yang terperangkap. Dulunya terperangkap, sekarang kita harus hadapin. Ya, karena kita sudah dewasa, kita bisa putuskan. Masalahnya lagi, setelah kita tahu, kita udah dengerin ini berulang kali, kita tahu, we know. Sama seperti kita tahu kalau banyak yang bilang sebuah apel menjauhkan kita dari dokter. Sebuah apel yang kita makan ya, bukan apel dibeli doang tapi nggak dimakan. Sehari makan apel 1 membantu pencernaan kita kan. Jadi kita nggak perlu dikit-dikit sakit perut pergi berkunjung ke dokter. Nah, sama, ini pengetahuan kita sudah tahu, tapi tidak otomatis kita lakukan. Iya apa enggak? Iya apa iya? Iya apa iya? Ya, sekalipun kita sudah tahu, kita nggak perlu hindari, kita perlu hadapi, kita nggak perlu give up, tapi kita grow up. Sometimes kita tetap choose otak kekanak-kanakan. Di sini tantangannya. Ya, hal 1 tentang emotional health. Kamu membutuhkan action. Kalau ngomong action, aku jadi ingat oilnya adalah motivasi. Pas udah masuk Indonesia, oil motivasi. When you need to action, yang selama ini ditunda-tunda, ambil motivasi biar kamu kerjakan apa yang terpending-pending. Ya, take action untuk apa? To release, to let go, and let God in control. Release,
rilis emosi terperangkap, rilis memori-memori yang kamu sudah tahu, kamu sudah tidak seharusnya ada dalam tubuhmu. Karena emosimu membuatku jadi labil. Jadi aku harus merilis, bukan menyembunyikannya, ya, mengungkapkannya, kemudian merilis, let go, dan let God in control. Dan itu butuh satu kata kunci, ikhlas. 3 kata kunci, ikhlas. Satu lagi, ikhlas, ya, sama ya, cuma ikhlas doang. Kata kuncinya cuma ikhlas doang. Apa yang sudah terjadi, ikhlaskan. Ikhlaskan dan ikhlaskan. Ya. Sebagai penutup, aku pas banget nih, 30 menit. Simple things yang bakal bisa membantu. Kamu boleh ambil oil kamu katakan yang pertama, I'm forgiven. Aku memaafkan diriku sendiri yang pernah menyimpan emosi terperangkap ini, yang pernah merasa buruk dengan emosi ini, yang pernah merasa guilty, yang pernah merasa marah, yang pernah merasa sedih, dan apapun itulah ya. Istilahnya kamu mengambil alih emosi itu, kamu ungkapkan dan kamu maafkan dirimu. I'm forgiven. Yang kedua, kamu bisa sampaikan kepada dirimu sendiri, please bear with me. Ya, bertahan yuk bareng-bareng, kita grow up. Tahu rasanya sakit, nggak mudah, menyesakkan dada, membuat air mata keluar. Dan ketika air mata keluar, kadang-kadang emosi kesedihan tidak terbendung, mau itu kesedihan ataupun itu kesesakan karena amarah. Tapi please bear with me, ya. Stay tune sama Tuhanmu, karena Dia yang memberikan itu emosi. Tinggal bagaimana kita mengontrol atau menguasai emosi kita, mengatasi emosi kita. Terakhir, yang ketiga, say thank you. After semuanya, just say thank you to yourself. Yang sudah memaafkan, yang sudah bertahan sampai dengan sekarang, just say thank you. Di sana kamu akan merasa lega. Ya, moga-moga tips aku malam ini membantu tidurmu makin nyenyak, membantu kamu memutuskan untuk take action, membantu kamu untuk merilis emosi terperangkap, let go, berdoa sama Tuhan untuk take control, dan ikhlaskan lagi. Nggak rumit, ikhlaskan aja. It's okay dia muncul lagi, it's okay menyakitkan hatimu, karena sebenarnya kita sedang mindful process, tadi kata Rose. Yes, mindful process, karena kita sedang dalam sekolah kehidupan. Nggak ada yang mudah, dan nggak bisa kita compare sama sekolahnya teman kita, orang lain, keluarga kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Nggak bisa. Setiap orang sudah tadi Tuhan berikan sangat unik shape-nya, dan itu cocok banget untuk kita punya personality, perkembangan kita, untuk kita punya karakter. Karena semua manusia diciptakan ada purpose-nya, supaya kita bisa menjalankan purpose kita. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Ada pertanyaan nggak? Kalian pakai oil apa malam ini? Aku pakai rilis, dan thanks God, aku bisa sampaikan apa yang aku sudah pikirkan dalam waktu 30 menit. Kalian pakai oil apa? I try to save ya. Biasanya sih bisa di save. Nanti sekarang masuknya tuh bukan di highlight, masuknya ke IGTV. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti kayaknya masuknya ke IGTV. Jadi kalian bisa akses at anytime, bisa dengerin. Aku tidak ajarkan aplikasi penggunaan rilis. Aplikasi penggunaan rilis nanti aku ajarkan hari Senin. Tapi khusus kelas Zoom-nya ya Life Essence Team. Ya Fitri boleh ya. Mau pakai rilis ya. Oke. Wah, gimana sih caranya biar lebih ikhlas menghadapi suatu masalah? Shape. Menurut aku shape itu menolong aku, tapi aku nggak tahu dengan teman-teman.
Jadi waktu masalah itu datang, aku punya pilihan. Dari masalah ini aku mau grow up atau aku mau give up. Kalau aku mau give up, ya udah, itu aku cuma nunda doang. Maybe next year, maybe 2 years lagi. Tapi pada saat penundaan, pasti namanya kenangan sel ada di sini. Dan kenangan, kalau itu manis, kalau itu buruk, ya nggak enak. Karena disimpan kenangan buruknya. Ya, so if you choose to grow up. Dan grow up itu yang tadi shape. Setiap manusia diberikan spiritual gift. Ya, boleh dikatakan kayak imanmu sama Tuhan lah ya. Jadi kuatkan koneksimu dengan Tuhan, karena itu akan membantu banget untuk perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Jadi kesulitan yang kamu lihat, ambil perspektifnya sebagai perspektif dari kesulitan ini, kamu akan bertumbuh makin baik, bukan menjadi kepahitan, tapi makin baik. Shape tadi, S-nya spiritual gift, H-nya itu heart, yes, heart. Semua manusia dikasih hati untuk merasa dan hati untuk punya passion. Passion kamu senangnya apa, sangat passionate, sangat punya hati lah untuk ngelakuin hal tersebut. Terus A-nya ability, diberikan kemampuan. Percaya semua kita talented, punya kemampuan. Untuk masalah yang kamu hadapin sudah disiapin kok kemampuan-kemampuan yang ada di dalam tubuhmu. Tinggal kamu keluarkan, lakukan, coba. Ya, kamu nggak pernah tahu seberapa kamu strong sampai kamu lewati itu. Oke. Ability, P, personality. Ya, situasi yang kamu hadapi, kesulitan yang kamu hadapi is very special banget untuk personality kamu. Memang itu bikin kamu makin gesek. Makin gesek makin apa? Makin tajam. Ya, makin tajam. Artinya apa? Makin kamu akan menjadi sebagaimana kamu seharusnya. Potensi kamu akan keluar lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Bertumbuh, bukan give up. Experience. Nah, itu pengalamannya. Pengalaman kesulitan yang kamu hadapi itu memang khusus banget buat aku. Tuh, dibantu sama Coach Nat. Bisa ikhlas kalau kita tahu tujuan kita apa, ya. Dan kalau gini, apa arti dari kejadian ini untuk mencapai purpose kita, ya? Pada saat kita alami kesulitan itu, kita nggak akan tahu maksudnya apa. Tapi dengan spiritual gift, dengan iman, kita hadapi. At the end, trust me, it will be beautiful and you will become better, bukan bitter. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Yes. Pakai Release dan Joy, pakai peppermint.